baru mau buka. Nah, bisa nengok layar kemarin kan. Silaunya macamnya. Baru buka hari ini ya. Ada ujiannya. Ada kritis. Tidur. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Biar Allahumma wassalli ini tapi jadi gabung sama itu kita bisa dapat tilawah gitu. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah SWT, anak-anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah SWT, pada pagi hari ini kita kembali bertemu ya di kegiatan atau pekan pertama kita masuk dengan kegiatan matrikulasi ya, penguasaan dan mengingatkan kepada kita semua ya tentang kegiatan-kegiatan SMP ITLPTIA ya ke depan dan yang harus kita kerjakan dan kita jalani dengan baik ya. Yang hari ini alhamdulillah bersama Ustadz ya, semua kelas ya, dengan materi mengapa kita harus beribadah. Nah ini berangkat dari sebuah pertanyaan ya, mengapa kita harus beribadah. Tentu masing-masing antum Ustadz yakin dan percaya sudah banyak jawabannya ya, kalau antum tulis, antum karang-karang ya, banyak jawabannya. Tapi dalam hal ini ya Ustadz akan memberikan garis bawah ya, atau hal yang penting-penting, poin-poin ya kenapa kita harus beribadah. Nah ini menjadi pijakan berpikir kita ya, sehingga kita beribadah itu bukan ikut-ikutan ya, bukan taklid ya, bukan beribadah orang beribadah pula kita ya. Nanti yang disolatkan orang ya kita gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu kita lihat ya, perlu kita pahami bersama. Pertama itu ibadah itu fitrah ya, fitrah setiap manusia ya. Setiap manusia yang lahir ya, yang sudah balik pasti ada kecenderungan ya untuk tunduk kepada di luar dirinya. Itu namanya fitrah ya. Patuh dan taat kepada seluar dirinya ya. Nah, ternyata ini dari dahulu banyak orang-orang melakukan penyembahan terhadap benda-benda yang lain ya di luar dirinya ya. Nah, sehingga ada istilah kepercayaan yang muncul waktu itu. Nah, ya. Baik sebelum Islam datang ataupun daerah-daerah pelosok yang belum tersentuh dari ajaran Islam ini, tetapi mereka sudah punya kecenderungan taat dan patuh. Nah, itulah yang disebut dengan fitrah. Ya. Dan itu setiap manusia yang normal, ya, manusia yang memiliki kenormalan dalam hidupnya, pasti dia menginginkan dirinya itu tunduk dan taat, menyembah, ya.
Nah, makanya orang-orang dahulu itu ada menyembah batu besar, menyembah pohon besar, ya. Nah, Islam datang itu mengarahkan ini penyembahan yang benar, ya. Ini peribadan yang betul, gitu ya. Nah, jadi syariat Islam itu mengarahkan yang benar. Jadi fitrah itu diarahkan kepada penyembahan yang benar, ya. Jadi fitrah kita tadi ketundukan kecenderungan untuk menyembah tadi diarahkan oleh Islam, ya. Inilah yang penyembahan yang benar. Nah, kemudian mengapa kita harus beribadah, dan memang ibadah itu adalah sebuah kebutuhan manusia, kebutuhan. Misalnya jasad kita, fisik itu kebutuhannya apa? Makan. Kalau fisik kita tidak makan, ya Pak, kurus, ya. Akibat kurus itu bisa jadi letoy, kurang bergerak, tak mau beraktivitas, ya. Itu kebutuhan fisik itu perlu makan. Nah, kebutuhan akal, kebutuhan fikriah kita itu perlu belajar, yaitu ilmu, ya. Nah, kebutuhan rohani kita jiwa, ya, yang perlu ketenangan, ketentraman, itulah ibadah tadi. Ya. Nah, kalau orang tidak tenang, tidak tentram, tidak damai dalam hidupnya, berarti yang perlu dikoreksi seberapa jauh, baik kuantitas atau kualitas dia sudah melakukan ibadah, ya. Dan tiga ini memang harus tawazun, seimbang, ya. Jangan sampai kita mendahulukan fisik, misalnya makan aja terus, gitu ya, atau belajar terus lupa makan, lupa ibadah, atau ibadah terus, ya, lupa makan, lupa belajar. Nah, ini juga harus seimbang. Nah, kebutuhan seperti fisik makan dan kebutuhan akal itu belajar ilmu. Nah, seperti itu juga kebutuhan rohani atau jiwa kita. Disinilah mengapa kita harus beribadah. Karena itu adalah kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa kita. Ya. Dan Allah sudah menyebutkan, ya, ketika kita beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir, beribadah kepada Allah pasti hati tenang. Ya. Nah, oleh karena itu di saat gelisah, saat gundah, ya, maka cepat-cepatlah memenuhi kebutuhan jiwa tadi, kebutuhan rohani tadi, ya. Inilah kenapa kita harus beribadah, karena memang kebutuhan jiwa itu, ibadah itu. Dan yang ketiga, mengapa kita harus ibadah, dan itu hak ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang patut dan wajib diibadatin itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, baik materi ataupun non materi, yang tampak atau tidak tampak. Ya, hanya Allah yang memiliki hak untuk disembah. Ya. Ya. Nah, inilah yang dalam Islam, dalam ajaran kita senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, beribadah, dan kepadamu lah ya Allah kami minta tolong. Ya. Nah, kita tidak bisa minta tolong selain Allah Subhanahu wa taala, ya, secara mutlak. Nah, oleh karena itu, karena tempat salah satu-satunya minta tolong itu kepada Allah, mohon rezeki kepada Allah, yang mengatur hidup ini Allah, maka Allah lah yang berhak untuk diibadati. Nah,
Belum lagi kita melihat hakikat ada tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menyebutkan sebenarnya kamu itu diciptakan ya wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan tidaklah aku menciptakan jin wal in dan manusia illa kecuali untuk mengabdi, untuk taat, untuk beribadah kepadaku. Nah, oleh karena itu mengapa kita harus beribadah? Memang tujuan kita diciptakan itu untuk ibadah, gitu. Bukan untuk main-main, bukan untuk hura-hura, gitu ya, bukan untuk sembarangan saja di dunia ini ya. Kalau kita misalnya tak mau beribadah ya silakan cari bumi yang lain, atau kita bikin bumi yang bisa menyamai. Berpikirnya antum menandingin Allah itu sudah syirik dalam perilaku ya. Nah, anak-anakku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus beribadah? Karena wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu banyak Allah memberikan nikmat ya. Kita dahulu ya, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita dahulu terlahir itu tanpa busana. Ya. Lalu siapa yang memberikan rezeki sehingga kita berbusana? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang tua kita, melalui tetangga, melalui teman orang tua, melalui saudara-saudara kita. Banyak ya, kita dapat kado pakaian ya. Nah, itu adalah nikmat yang Allah, baru kita mulai nongol. Jangankan sebelum nongol ya, dalam rahim ibu kita ya, dan rahim umi kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi ibadah kita itu adalah wujud rasa syukur ya atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dengan kesempurnaan, fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurna ya. Nah, oleh karena itu coba kita lihat wajah antum ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Apalagi ustazah yang berkeluarga, pasti yang paling ganteng itu suaminya ya. Ibu antum yang ustadz misalnya, pasti yang paling cantik itu istrinya ya. Jangan sampai ngomong istri orang yang cantik ya. Jangan sampai ngomong suami orang yang cantik ya. Oh, ini Abi ini ayahnya tuh kok ganteng kali ya. Ayah antum itu ganteng ya. Jangan sampai pula menyebut umi orang cantik ya. Umi antum itu yang paling cantik ya. Oleh karena itu kita perlu syukur. Ada orang yang sumbing bibirnya, tapi dia tetap bersyukur. Ustaz tidak sempat tadi menampilkan video-video orang tanpa kaki. Ada kakinya satu, tetap dia sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Ustaz kalau melihat hal-hal seperti itu malu Ustaz di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita banyak sekali yang Allah berikan nikmat, tapi kadang-kadang kita enggan untuk beribadah. Ya, kalaupun beribadah lalai dalam beribadah ya. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, Allah menyebutkan ini dalil ya, dalil nakli ya. Maksudnya dalil yang menguatkan kita untuk senantiasa bersyukur ya. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita pandai bersyukur dengan nikmat Allah, ya Allah akan tambah nikmat itu
ya. Kita bersyukur, wujud rasa syukur kita nambah nambah tunduk dan taat kita kepadanya, ya. Kalau selama ini misalnya kita sholat 5 waktu tok, hanya membayar kewajiban, lalu kemudian kita tambah wujud syukur itu dengan nambah sholat sunat yang lain misalnya, ya. Maka Allah akan menambah. Ya. Kalau Allah sudah berjanji akan menambah, itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, mengapa kita harus beribadah? Ini sebagai konsekuensi janji. Konsekuensi janji kita ketika kita berada dalam kandungan ibu kita. Ya. Ketika kita berada dalam kandungan ibu kita, ya. Allah menyebutkan alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Nah, gitu kan? Nah, kita mengatakan qalu bala syahidna. Nah, kita sudah membenarkan, benar ya Allah, engkau adalah Rabbku. Nah, ketika kita membenarkan Allah itu sebagai Rabbku, konsekuensi dari sebuah janji itu, kita harus beribadah kepadanya, ya. Setiap kita lahir itu pasti berjanji, ya. Yang tidak hanya umat Islam saja, ya, yang berjanji ini, tetapi umat-umat yang lain sebenarnya dia berjanji. Ini umum, ya. Sini tidak ditujukan kepada umat Islam, tetapi manusia. Ya. Nah, oke. Jadi oleh karena itu, ya. Bentar ya. Nah, mengapa kita harus beribadah? Karena ibadah itu yang, ya, tugas-tugas para nabi dan rasul sebelumnya, ya, kepada umat-umat itu adalah agar umatnya mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak dahulu dalam sejarah para nabi dan rasul penyembahan itu rata-rata adalah patung, ya, yang kita sebutkan tadi itu, ya, pohon yang besar, batu yang besar, ya, kemudian yang berubah pohon-pohon dan batu berubah menjadi patung dibuat oleh manusia kemudian disembah, ya. Nah, inilah yang yang diperbaiki oleh para nabi dan rasul. Bukan itu yang disembah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kemudian mengapa kita harus beribadah? Ya, karena memang tempat ibadah atau zat Allah lah yang harus satu-satunya yang patut disembah, ya, bukan yang lain. Ya, jangan sampai ada yang lain. Nah, kalau ada yang lain berarti melakukan kesyirikan, ya, melakukan kesyirikan. Allah menyebutkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna, ya, yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi ilmu Allah itu meliputi semua yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu, ya, zat Allah lah yang patut disembah, ya, yang patut kita
taati, yang patut kita ibadah, bukan yang lain-lain. Ya, karena masih ada daerah-daerah yang lain. Daerah yang lain itu masih meyakini jimat gitu, masih meyakini guna-guna, masih meyakini atau melakukan praktik-praktik santet misalnya ya. Atau ada perbuatan-perbuatan yang mensyirikatkan Allah, mensyirikkan ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang kucintaikan Allah Subhanahu wa taala, nah pada akhirnya ya ketika kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah akan membuat perhitungan juga kepada hambanya ya. Jangan antum kira orang-orang yang bersenang-senang antum lihat di dunia ini, pas waktu azan dia masih bermain, tidak sholat gitu ya. Pas waktu orang komat dia masih juga tak datang, tak melakukan sholat. Jangan antum kira itu. Ya, itu tunggu waktunya saja itu. Ya. Yang kadang-kadang Allah memberikan azab itu tidak menunggu di akhirat. Tetapi Allah akan memberikan azab itu kadang-kadang di dunia ini sudah tampakkan. Ya, banyaklah kita lihat kisah-kisah ya orang hidup orang yang mati suri gitu, kemudian hidup sebentar ya, lalu kemudian dia menggambarkan begitu dahsyatnya alam kubur gitu. Cita-cita seperti itu banyak ya. Penemuan-penemuan hari ini tentang itu banyak. Kemarin ya Ustaz juga pernah ceritakan kepada antum, sudah lihatkan video orang Jerman ya yang sudah sekian tahun meninggal, lalu kemudian hidup kembali ya, kemudian digali kuburnya ya, ternyata setelah digali ya kondisi fisiknya ya tidak bisa dilihat lagi, tidak enak dipandang mata ya. Allah memberikan gambaran di dunia saja itu ya, bahwa Allah memberikan azab kepada orang-orang yang tidak menyembahnya ya. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar ya, hari kiamat jika kamu mendurhakai Tuhanku ya. Nah, kita lah kita menganggap kiamat itu masih jauh misalnya. Tapi ternyata dalam perjalanan kita bisa melihat orang-orang mendapatkan azab. Ya. Ustadz itu tinggal di Garuda Sakti itu rasanya setiap hari, bahkan dalam satu hari itu ada saja ambulan lewat sana ya, mengantarkan orang yang mati. Yang ternyata orang yang mati itu tidak hanya orang-orang sudah tua ya, tetapi juga masa-masa antum ya, anak-anak juga ya. Kalau sudah waktunya ya Allah panggil ya. Nah, kesempatan kita umur yang kita miliki hari ini adalah Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Jadi ya oke ya. Oleh karena itu ya memang harus kita beribadah kepada Allah ya. Ustaz ini takut kali ini ya dengan azab Allah ini ya. Ya. Jangankan di akhirat, tetap di dunia saja kita udah ngeri ya. Ya. Dengan suasana hari ini, keadaan kondisi negeri kita ini hari ini, Ustaz tak takut. Yang Ustaz takut itu adalah azab Allah kepada kita. Ya. Nah, anak-anakku yang kucintai karena Allah SWT, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah SWT ya. Nah,
inilah yang apa namanya ketika kita tidak beribadah atau mengapa kita harus beribadah, karena memang ketika kita tidak mau beribadah ya akan mendapatkan ancaman ya. Tetapi Allah juga memberikan kabar gembira ya yang melakukan ibadah ya dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa aminus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira, kata Allah kepada Rasulnya Muhammad ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka aku akan sediakan baginya itu sorga ya. Nah, orang-orang yang menyembah Allah SWT, dia akan mendapatkan sorga di dunia terlebih dahulu sebelum mendapatkan sorga di akhirat. Nah, sorga di dunia itu adalah ketenangan, ya, ketentraman, ya, dan itu sorga di dunia. Ya, maka ketika kita mendapatkan surga dunia, insya Allah kita akan mendapatkan surga di akhirat. Ya, nah ini saja yang mungkin yang bisa Ustaz sampaikan kepada antum. Kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada yang antum belum paham, ya silakan, ya. Silakan kepada antum yang mau bertanya.